Ya, oke guys, balik lagi dengan Jaki. Assalamualaikum. Dan pada video kali ini gue mau bahas SCMA guys, karena SCMA cukup banyak yang membahas akhir-akhir ini ya, karena ada Piala Dunia guys. Jadi gini guys, SCMA, gue punya pesan buat lu yang sudah masuk SCMA dan sudah untung. Gue pesen nih, jangan telat taking profit. Itu satu. Yang kedua, buat lu yang belum punya barangnya, kemudian mau masuk, ya, dan lu mau ikut pesta artinya mau mendapatkan keuntungan juga, itu nggak dilarang, tapi hati-hati guys. Itu guys, jadi buat lu yang sudah punya, jangan lupa TP. Buat lu yang belum punya dan mau ikut pesta, silahkan lu hati-hati dan coba mempelajari dan coba pertimbangkan dahulu guys. Ini jadi gue nggak ngelarang dan nggak membujuk lu untuk beli guys ya. Kenapa gue bisa mengatakan dua hal tersebut guys? Jadi begini, kita ke laporan keuangannya aja, kita lihat dari ekuitasnya pertama guys. Ekuitas SCMA di tahun 2017 itu adalah 3,9 triliun, naik jadi 4,5 triliun. Di tahun 2018 naik lagi di tahun 2019 jadi 4,9 triliun. Di tahun 2020, lu kalau baca laporan keuangannya, ekuitasnya turun, dan ini salah satunya disebabkan oleh pembelian saham treasury pada 2020. Jadi itu menggunakan modal yang ada di internal perusahaan sehingga ekuitasnya turun. Tapi nggak apa-apa, di tahun 2021 ekuitasnya naik lagi guys, jadi 6,3 triliun. Sampai di tahun 2022 itu ekuitasnya jadi 7,5 triliun. Jadi SCMA ini dia termasuk induk juga guys ya. Dia kan induknya si MTEK. SCMA juga punya banyak anak perusahaan guys. SCMA ini anak perusahaannya ada banyak, ada Indonesia Entertainment Group, kemudian ada video. Video kemarin gue mau nonton Qatar sama Ekuador, sempet nge-lag guys, sempet nggak bisa diakses. Kayak balik lagi ke situ guys. Jadi ekuitasnya naik turun. Dalam 6 tahun terakhir, betul, ekuitasnya bertumbuh. Sayangnya nih guys, sayangnya tidak diimbangi dengan laba bersihnya guys. Jadi begini, kalau misalkan ekuitasnya bertumbuh terus dalam jangka waktu yang panjang, kemudian diimbangi dengan laba bersihnya dalam jangka waktu yang panjang, itu bagus. Kalau misalkan ekuitasnya menurun dan juga laba bersihnya menurun, itu hal yang wajar, namanya juga modalnya turun, kemampuan untuk menghasilkan laba bersih kan jadi turun. Nah, kalau misalkan si ekuitasnya naik, kemudian laba bersihnya nggak turun tapi nggak naik, artinya dia stagnan, itu lu perlu dipertanyakan guys. Nah, ini yang terjadi sama SCMA. Kalau gue melihatnya seperti itu ya guys. Ini yang terjadi sama si SCMA. Jadi SCMA ini ekuitasnya naik terus, termasuk karena dia juga akuisisi video ya guys. Video.com dari MAC, lu bisa baca laporan keuangannya, dia juga akuisisi. Dan menurut gua, akuisisi video itu perlu diapresiasi, karena bisa jadi guys, ketika si SCMA ini tidak melakukan akuisisi terhadap video, salah satunya ya, bisa jadi laba bersihnya dia udah gak ketolong guys. Sekarang gua tanya sama lu sering ngeliat TV nggak? Nah itu guys, jadi zaman sekarang itu menurut gua memang bisnis untuk streaming kayak Viu, Disney Hotstar, kemudian video, WeTV, ada Netflix, ada Maxstream dan sebagainya, itu sudah mendunia, sudah mendominasi. Gue sendiri pun udah nggak pernah nonton TV, gue nonton Netflix, nonton Disney Hotstar. Ya kadang-kadang gue juga nonton video kalau untuk langganan Liga Inggris ya guys ya, sama Liga Champion. Nah ini guys, barangkali kalau si SMA tidak melakukan akuisisi tersebut, laba bersihnya bisa lebih buruk daripada ini. Nah, dia sudah melakukan akuisisi, sayangnya hasilnya belum terlihat. Itu yang menurut gue guys. Jadi laba bersihnya itu stuck, memang nggak turun tapi stuck. Makanya lu lihat dari EPS-nya guys, yang tadinya ini kan SCMA sempat stock split ya guys ya di tahun 2020. Yang tadinya per lembar dapat 91 perak, dapat 101 perak, dapat 72 perak di tahun 2019. Setelah stock split, ya dia per lembarnya harganya sahamnya jadi lebih murah.
tapi dia per lembar jadinya dapatnya 16 di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 dapatnya 18,21. Kalau gua hitung guys ya. Mungkin angkanya sedikit berbeda kalau misalkan lo lihat di RTI. Di tahun 2022 dia berpotensi untuk mendapatkan 14,97 kalau kuartal keempat kinerjanya hanya di situ-situ saja. Tapi kan ini ada momentum Piala Dunia, bisa jadi nanti EPS di kuartal 4 jadi lebih tinggi guys. Tapi ini berkaitan dengan yang tadi awal gue sampaikan, hati-hati. Menurut gue sebagus apapun EPS di kuartal keempat, SCMI ini menurut gue masih tetap kurang menarik. Jadi begini guys, lu bisa lihat. Kalau lu lihat dari harga wajarnya, ya SCMA itu ada di harga 171 guys. Karena dia, kita lihat ke valuasinya guys ya. Dia di tahun 2017 sempat PBV 1,8 dengan PER 5. Tahun 2018 1,1 dengan PER-nya 3,6. Di tahun 2019 dia sempat di PBV 0,8 karena harga sahamnya jadi 278, kemudian PER-nya 3,81. Sampai akhirnya di tahun 2022 PBV-nya 2,6 saat ini dan PER-nya 18 kali. Kalau lu lihat di RTI kira-kira 17 lah. Nah, sebenarnya guys, dilihat dari EPS, dilihat dari PBV, dilihat dari PER, dilihat dari dividen, SCMI ini mahal menurut gue. Dan kinerjanya, untuk menyeimbangkan kinerjanya yang belum naik guys, lu bisa lihat dari histori dividennya guys. Di tahun 2017 DPR-nya itu dia 82% guys dengan per lembar 75. Di tahun 2018 turun jadi 50% DPR-nya. Untuk DPS-nya 51. Di tahun 2019 DPR-nya 35% guys, turun kan? Dengan DPS-nya 5. Kemudian di tahun 2020 no dividen. Di tahun 2021 dia DPR-nya 13% dengan DPS-nya 2,5. Dengan harga 200, sekarang berapa sih SMA nih? SCMA itu kalau nggak salah 270-an deh. Oke, 268 guys. Jadi dengan harga 268, menurut gua ini harga yang cukup mahal. Makanya tadi gue bilang di awal, ini dari EPS nggak menarik. Ini maaf guys ya kalau lu ada yang pegang SCMA, gue bukannya nakutin. Gue mah bener kalau misalkan ada saham yang gue bilang masih menarik, gue bakal bilang menarik. Contohnya kemarin gue bahas Adaro. Turun Adaro, PTBA, ITMG turun. Beli aja, nggak apa-apa karena EPS-nya masih menarik, dividennya masih menarik. Kemudian dari PER-nya masih menarik. Alhasil saat ini PTBA, ITMG, kemudian si Adaro naik lagi kan hari ini. Jadi jangan panik. Ketika harga saham turun itu wajar. Nah kalau SCMA ini hati-hati. Lu harus hati-hati dengan saham yang naiknya karena sentimen. Jadi beberapa hari lalu, lu ingat nggak guys, ketika mau KTT G20 itu ada berita miring tentang batu bara guys. Dan lawannya batu bara biasanya semen. Ketika harga batu bara turun, kan sempat turun ke bawah 300 guys, walaupun sekarang naik lagi. Harga saham batu bara turun, harga semen tuh sempat naik. INTP ke 10.400, 10.600, SMGR sempat ke 8.000. Gue sama temen gue sempat diskusi, semen batu raya juga. Gue bilang sama temen gue diskusi bahwa ini nggak akan lama, dia akan turun lagi, akan koreksi. Kenapa guys? Cuman sentimen. INTP, semen batu raja, semen Indonesia bagus. EPS di kuartal ketiga sudah mulai ada peningkatan. Tapi sebenarnya dari EPS-nya belum menarik. Belum bisa mengangkat si harga saham INTP, SMGR sama semen batu raja. Itu guys. Nah, gue melihat hal yang sama dengan SCMA. Ini ada momentum Piala Dunia, harga sahamnya naik. Kalau dalam jangka pendek menurut gua akan naik. Lu terserah, makanya tadi gue bilang kalau misalkan lu mau masuk silahkan, mau ikut pesta. Tapi yang sudah cuan jangan sampai telat taking profit. Lu bayangin guys, dengan harga 260 EPS-nya berpotensi 14 perak. Itu kan berarti kecil guys, 14 banding 260 guys. Cuman 5% sebenarnya. Jadi dari EPS dia kurang menarik. Kemudian dari dividen, histori dividen dari yang 2017 gede sampai di tahun 2021 itu DPR-nya terus-terusan turun. Ketiga,
Itu tadi pertama ya guys, dari EPS, dari histori dividen. Yang ketiga ini adalah dari PBV-nya dia sudah 2,6. Gua terus terang, apa yang membuat SCMA menjadi 2,6 PBV-nya? Padahal kinerjanya ya di situ-situ aja laba bersihnya. Lu bisa langsung lihat ke laba bersihnya, dia stagnan guys. Jadi laba bersihnya stagnan, PBV-nya juga sudah mahal, PER-nya juga sudah mahal. Jadi dari 5 alasan itu, gue melihatnya bahwa si SCMA ini ya kurang menarik. Kalau lu mau ikut pesta mengikuti momentum Piala Dunia, silahkan. Tapi hati-hati bagi lu yang nanti beli di pucuk guys. Karena sebenarnya SCMA ini udah agak berat naik juga. Market cap-nya kan gede, dia 19 triliun. Tadi naik sampai 270 kan hari ini, di hari Senin kan, tanggal 21. Tapi turun lagi ke 268. Karena ya memang secara EPS, dari dividen, dari PBV-nya, kemudian dari PER-nya, kemudian dari apa tuh tadi tuh? Ya pokoknya itulah. Dari hal-hal yang tadi gue sebutkan, tidak ada alasan si SMA ini bisa naik jauh lebih tinggi lagi. Seperti itu guys. Paling itu aja guys ya. Sekali lagi dari gue, hati-hati. Kalau misalkan lu mau masuk, mau ikut pesta, silahkan, gak ada yang melarang. Kalau lu udah punya barangnya di harga 200, itu bagus, dan gue pesen jangan telat taking profit ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat guys, dan mudah-mudahan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.